yang bisa memberikan kontribusinya kepada gereja dan masyarakat. Kemudahannya dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan inspiratif penuh sakti untuk bersaksi di tengah dunia. Jarang kita mengklaim orang muda Katolik sebagai kelompok yang kontraproduktif, bahkan suka bikin onar dan masing-masing mencari identitas dan jati dirinya. Boleh-boleh saja, namun jangan sampai mendiskreditkan mereka dalam ikhtiar bersama membangun gereja dan masyarakat yang kuat iman, erat rasa, kemanusiaan dan toleransi. Biarkan mereka mengikuti pengembangannya tanpa kendali superioritas. Dengan demikian, diharapkan agar aksi dan saksi mereka ibarat lampu hijau yang dapat menyinari jalan kegelapan dan seharusnya tetap menyala sepanjang hidup insan. Kehidupan orang muda Katolik hendaknya merupakan wujud dari keyakinan terhadap peranan akalnya yang cerdas menuntunnya untuk meretas dalam tahun menuju sebuah dunia yang dihamati oleh kasih sayang, sehingga pretensi dan angan-angan hampa akan meleleh habis bagaikan bongkahan es yang mencair di titik sinar terbit matahari. Setiap perjumpaan di dunia bermakna asalkan kita atentif, dan responsif terhadapnya. Yang pertama, apertif. Dalam upaya meningkatkan kualitas rasa memiliki terhadap orang muda Katolik, sangat diharapkan pembina atau pendamping memiliki sikap terbuka atau bukan buka-bukaan, yang masih tidak imitatif, yang bisa ditampilkan melalui dua tahap. Yang pertama, menunjukkan romans yang wajar, hati yang tulus, katakan sejujurnya, tidak berpura-pura atau munafik atau hipokrit. Yang kedua, membangun suasana kebersamaan yang didukung oleh motivasi sekaligus dijadikan daya dorong yang mampu untuk memberi diri, mengabdikan diri secara total. Yang kedua, atentif. Siapapun dia, pasti ingin mendapat perhatian yang memadai, tidak abu-abu. Apalagi kalau usia orang muda itu, mereka sangat membutuhkan perhatian yang spontan dan bukan dibuat-buat. Terdapat dua tahap. Yang pertama, perhatian yang menyata dalam selalu ada atau hadir bersama mereka, merasa solider, senasib, sepenanggungan, tanpa menciptakan jarak atasan bawahan, apalagi meminta superioritas. Yang kedua, kesediaan hati untuk memperhatikan yang lemah, sakit, minder, yang sulit berkomunikasi, terlebih yang mempunyai persoalan atau masalah pribadi. Yang ketiga, responsif. Bagaimana memberi tanggapan atau penilaian terhadap keberadaan atau kehadiran pribadi perilaku tutur kata mereka sebagai subjek bina yang sedang berada dalam masa pertumbuhan atau perkembangan menuju kematangan pribadi. Ada dua tahap. Yang pertama, agar tidak menyinggung hal-hal privasi yang sensitif, tidak terlalu jauh mencapai urusan-urusan pribadi mereka, atau mengatur yang cenderung menimbulkan permusuhan, rasa benci, dan tidak simpati. Yang kedua, kritik, membangun untuk membesarkan hati mereka, perlu mendapat kursi yang pas, tidak berlebihan, jangan sampai timbul kesan bawah teman. Dua, identitas. Ada tiga tahap. Yang pertama, budaya, kekerabatan, pendidikan. Bagian ketiga adalah nama merupakan kodrat, mutu atau sifat yang dominan dari sesuatu yang disebutkan. Nama juga menunjuk pada identitas pribadi seseorang dan makna kehidupannya. Mengungkapkan nama berarti memperkenalkan diri kepada orang lain, menyerahkan diri kepada orang lain. Tak heran dalam kebudayaan bangsa-bangsa tua, khususnya di kalangan orang Israel, penanaman sesuatu tidak dilakukan sembarangan, sebab nama mencerminkan sesuatu yang memiliki penting dan esensi. A. Pengertian katekesi. Asal kata katekesi berasal dari kata Yunani katekei, bentukan dari kata-kata yang berasal
Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kata ini berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Yang kedua, kata ini berarti ajaran dari para pemimpin. Yang pertama, konsep gereja atau kelembagaan atau institusi. A. Konsep katekesi gereja purba atau zaman para rasul. Katekesi adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon perempuan. Inti katekesi para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen, para pengikut Kristus. B. Bapak-bapak gereja atau patriarki. Katekesi adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon baptis. Sesudah zaman para rasul, pewartaan berjalan terus. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari rasul Santo Paulus yang menyatakan, "Akulah yang dalam Kristus, Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu terdapat di kitab 1 Korintus bab 4 ayat 15, bagiku hidup adalah Kristus." Terdapat di kitab Filemon bab 1 ayat 21, "Tetapi aku tidak menghiraukan nafsu sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil." Terdapat di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. Konsep para penulis atau ahli katekesi. Penulis atau para ahli kateketik merumuskan istilah katekesi yang beraneka ragam. Dari sudut akar kata bahasa, yang lain mencoba memahami dari sudut fungsi. A. Adolf Jochen, S.J. dalam bukunya Ensiklopedia Gereja, jilid kedua, hal 203, mendefinisikan katekesi berasal dari bahasa Yunani, artinya mengajar secara lisan atau memberitahukan. B. Hippolytus mengartikan katekesi sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon permandian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun katekete, dapat dirumuskan katekesi adalah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia, gereja yang hidup dalam situasi konflik dengan isi warta menyangkut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja, agar orang yang mendengar dapat bertobat bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. C. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekesi. Istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekesi. Yang pertama, katekesi. Usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permandian atau bagi umat. 2. Kateketik. Pemikiran yang sistematis dan pedagogi tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konflik hidupnya. 3. Katekis. Guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Yang keempat, katekisme. Buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. 5. Katekumen. Calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. 6. Katekumen. Masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. 7. Kateke. Orang yang ahli dalam bidang katekesi. D. Katekesi dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri khususnya dalam kehidupan imannya dan mengembangkan diri agar dunia menjadi lingkungan yang hidup dan yang layak. Kedua kewajiban ini merupakan tugas pastoral gereja, yakni usaha, bimbingan dan pengembangan iman umat dan pelayanan dunia yang bertolak dari situasi konflik umat dan dunia. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itulah adalah yang pertama,
pertama pewartaan atau katekese, yang kedua ibadat atau liturgi, yang ketiga bimbingan khusus atau poemik, yang keempat perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia, yang kelima pembentukan jemaat atau koinonia. Yang pertama pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling tukar menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan, serta mengeraikan kembali imannya. Dengan itu, umat semakin lebih menghayati imannya. Dua, ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Dalamnya orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon, dan memuliakan. Tiga, bimbingan khusus. Bimbingan khusus atau poimenik ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kerasulan kamar tamu, kunjungan keluarga, dan bimbingan kelompok pelajar. Keempat, perwujudan iman dalam masyarakat. Diakoni adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman yang bentuknya sangat memanusiakan dan malahan profesi telah berfungsi dan berhasil bagi perkembangan masyarakat. Yang kelima, pembentukan jemaat. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat, misalnya kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dalam ciri khas kehidupan umat, dan sarana-sarana. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu lain di sini ialah ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau meneladani diri manusia, masyarakat, dan alam sekitar. Berdasarkan terang bukti seperti antropologi, sosiologi, psikologi, pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, dan kerikma. Ilmu itu mempunyai hubungan dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan hubungan di sini ialah sejauh mana sumbangan dari ilmu itu dapat diberikan bagi katekese sehingga katekese dapat berdaya guna. Yang pertama, antropologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan seperti tentang asal manusia, perbedaan ras, adat istiadat, cara hidup masing-masing, suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, sosiologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai kelompok dalam suatu masyarakat. Bentuk katekese. Dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, bentuk praktis, bentuk sistematis. Ditinjau dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, bentuk praktis, dan yang kedua, bentuk sistematis. Bentuk praktis, bentuk ini mengarahkan peserta katekese untuk bergiat dan rajin mempraktikkan kehidupan agamanya, rajin beribadah, rajin berdoa, dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lainnya. Mengenal baik masa-masa liturgis dengan segala sarana dan peralatannya, sumber utamanya adalah liturgi gereja. Yang kedua, bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat, dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Sejarah katekese. Yang pertama, abad pertama. Sifat katekese misioner. Pada masa gereja purba, katekese ditujukan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Orang Yahudi, kafir, keluarga pendekat kepada orang Yahudi, para misionaris meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Katekese dibagi dalam 2 tahap, yakni kerikma dan didati. Kerikma adalah pemakluman tentang karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus, dilanjutkan oleh gereja dengan bimbingan Roh Kudus.
Syarat yang pertama, percaya pada Yesus Kristus sebagai Mesias. Yang kedua, tinggallah politisme untuk masuk dalam kehidupan Kristiani. B. Didakwa. Pengajaran tentang komitmen Kristiani yang diberikan kepada orang yang sudah percaya. Sesudah zaman para rasul, pengajaran dilanjutkan oleh para bapak gereja. Yang kedua, abad kedua sampai dengan 3, bentuk katekesi. Bimbingan kelompok yang diusul dengan pembaptisan kelompok, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. Masa katekumen dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. Selanjutnya disampaikan pewartaan Injil dan pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristiani. Metode yang digunakan metode penghafal. Yang ketiga, abad ke-6. Pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekese. Yang pertama, jumlah katekumen menurun. Yang kedua, bahan katekese dipadatkan sehingga persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Yang ketiga, orang tua dan wali baptis mewakili anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam acara pembaptisan. Yang keempat, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Yang kelima, pada abad ke-6, katekese bertujuan untuk membina hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan mendalam. Yang keenam, katekese berkaitan erat dengan liturgi. Yang ketujuh, ada katekese keluarga oleh orang tua dan wali baptis. 4. Abad pertengahan. Orang tua atau wali baptis tetap berperan dalam pembinaan iman anak-anak. Wali baptis dipilih secara khusus dan harus memenuhi syarat antara lain katekese menghafal kredo dan doa Bapa Kami. Katekese dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Gereja mendirikan sekolah-sekolah yang ada kaitan dengan teologi untuk membina iman anak-anak dan kaum muda. Dalam sekolah-sekolah itu juga memberikan pelajaran puasa. Anak-anak bertumbuh dalam lingkungan Kristen. 2. Dasar teologis dan antropologis dari katekese. Unsur-unsur penting dalam katekese adalah kitab suci, ajaran gereja, dan pengalaman jemaat. Yang pertama, dasar teologis katekese adalah wahyu. Wahyu Allah hadir dan berkarya dalam hidup manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam sejarah perjanjian lama, perjanjian baru, dan dalam sejarah gereja sepanjang masa sebagai konstitusi. Allah menyapa manusia dalam situasinya yang unik, yakni manusia yang hidup dalam konteks sosio budaya tertentu. Oleh karena itu, dalam katekese umat perlu ditolong agar memiliki kepedulian sosial akan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, mereka menyadari arti keselamatan bagi masyarakatnya dan dapat menghayati iman yang terlibat dalam masyarakat. 2. Dasar antropologis. Katekese mengusahakan tercapainya integrasi antara iman dan kehidupan. Untuk itu, katekese mempergunakan pendekatan antropologis di mana pewartaan Kristiani dilaksanakan dengan bertitik tolak dari pengalaman hidup manusia yang juga menjadi isi katekese. Katekese mengikuti proses pedagogi Allah yang mewahyukan diri dan mendidik umat Allah melalui pengalaman hidup sehari-hari. Fungsi katekese dalam gereja. A. Katekese mewartakan Yesus Kristus. Katekese menuntut umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus sebagai sang sabda yang adalah puncak wahyu. Katekese bukan hanya memaklumkan kebenaran abstrak, tetapi mengkomunikasikan pengalaman iman akan Allah yang hidup. B. Katekese mendidik umat beriman. Katekese mendidik umat agar semakin dewasa dalam iman dengan memperhatikan 3 komponen edukatif, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. C. Katekese mengembangkan gereja. Katekese menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. Yang keempat, 2 minggu katekese. Katekese sekolah, isi dan metode katekese
yakni komunikasi iman atau tujuan berpengalaman iman antar anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja agar mereka saling menerima dan saling berupaya dalam iman. Kelima, pendekatan dan metode katekesi. A. Pendekatan. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian kewartaan Kristen. 1. Pendekatan biblis. Langkah-langkah memilih dan mendalami teks kitab suci, pengalaman hidup manusia, saran dan tekad untuk hidup baru. 2. Pendekatan tersebut. Pengalaman tentang peristiwa tertentu, mendalami kitab suci dan ajaran gereja, penerapan dalam hidup berdasarkan sikap dan pandangan baru. 3. Pendekatan alam. Pengalaman tentang situasi alam, atau ada yang menarik, ada yang tidak menarik, kitab suci dan ajaran gereja, penerapan dalam hidup. B. Metode-metode dikembangkan dalam katekesi. 1. Metode penjelasan. Metode penjelasan teks, metode teknismus, pertanyaan-jawaban yang hafal penjelasan. 2. Metode penjelasan pokok pikiran, mengutarakan pokok pikiran yang dikaitkan dengan kitab suci dan ajaran gereja misalnya tentang Kristus. Keenam, sarana dan makna kegiatan dalam katekesi. 1. Sarana. 1. Tujuan sarana dalam katekesi. Mengkonkretkan bahan katekesi, menggiatkan daya pikir peserta sehingga mereka digerak. 2. Manfaat sarana. Dasar atau alasan penggunaan sarana didasarkan pada beberapa alasan. A. Segi psikologis. Segi psikologis menarik minat peserta sehingga mereka lebih tertarik dan terlibat dalam katekesi. B. Segi pendidikan. Segi pendidikan melanjutkan proses katekesi sehingga peserta lebih memahami dan mengerti isi pewartaan atau iman. C. Dari segi komunikasi iman, membantu peserta untuk bertukar pengalaman iman dalam katekesi, menghadirkan tokoh-tokoh yang hendak diwartakan, mengungkapkan kebenaran iman. 2. Makna kegiatan dalam katekesi. Keaktifan atau tugas yang dilaksanakan peserta dalam pertemuan katekesi. 1. Syarat-syarat pemilih kegiatan. Harus memampukan peserta untuk berani mengungkapkan diri dan bertukar pengalaman dengan orang lain secara bebas dan aktif. Mendorong peserta menemukan sikap-sikap baru untuk masa yang akan datang. Kegiatan sesuai dengan tujuan pertemuan dan situasi peserta. 2. Jenis-jenis kegiatan. Jenis-jenis kegiatan seperti drama, bermain peran, menggambar, melukis, menyusun doa, puisi, dan kisah kamu. 7. Pengembangan katekesi dalam gereja lokal. Penanggung jawab dalam pelaksanaan katekesi dalam gereja lokal. A. Para uskup. Para uskup. Sinode para uskup 1977 tentang katekesi menegaskan bahwa uskup adalah katekesi utama. Walaupun tugas uskup sangat kompleks, namun tugas di bidang katekesi jangan dilewatkan. Uskup harus ada pembantu-pembantu yang kompeten dan dapat dipercaya. Uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. B. Para imam. Sebagai guru iman, para imam mencurahkan perhatian untuk pertumbuhan iman. Bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekesi di paroki. C. Biarawan diapati. Biara didirikan untuk pendidikan Kristiani. Dalam sejarah mereka terlibat dalam pewartaan iman. Ada hubungan yang baik antara biarawan, biarawati, dan pastor paroki, memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pelayanan pastoral dalam gereja. D. Katekis awam. Katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Katekis memperhatikan katekese sakramen, kongregasi penyebaran Injil, mendukung pendidikan katekis dengan benar. 8. Pengetahuan teologis dalam katekis. Teologi mendapatkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia masa kini dan memperlihatkan sifat iman yang dibangun masa depan. Teologi membantu katekesi untuk mengembangkan iman yang dapat bertanggungjawabkan. Teologi membantu katekesi agar dia tidak kehilangan orientasinya berkaitan dengan arah karir pastoral gereja. Perbedaan dan persamaan teologi dan katekesi. Perbedaan, bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekesi menggunakan kata-kata yang biasa dipakai
Dalam berteologi, kita memikirkan pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekisme kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup. Bersamaan, teologi dan katekisme berlangsung dalam